Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Karimah, NIM 4118066, kelas Hukum Ekonomi Syariah B. Saya akan menjawab soal-soal UTS Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama, mengenai asas akad ekonomi syariah. Di antaranya satu, ikhtiar atau kesukarelaan, di mana perjanjian atau akad yang dilakukan oleh beberapa pihak sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Tidak adanya keterpaksaan atau tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain. Contohnya yaitu seperti pembeli yang membeli barang sesuai keinginannya, sesuai warnanya atau sesuai dengan kemampuan yang ia beli. Jadi ia tidak memiliki beban atau tanggungan karena telah membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu amanah atau menepati janji. Jadi semua pihak yang bersangkutan dalam akad harus menepati janjinya. Maksudnya yaitu sesuai dengan apa yang telah disepakati, baik itu waktu ataupun kapan perjanjian tersebut akan dilaksanakan. Contohnya, seorang yang membeli barang, maka pembeli harus memberikan barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ihtiyaji atau kehati-hatian, di mana setiap pihak yang melakukan akad harus mencermati dan harus melakukan dengan cermat dan tepat. Contohnya, seseorang yang membeli barang, maka dia harus mencermati apakah warna, bentuk, dan barang tersebut sesuai dengan keinginannya. Apakah barang tersebut itu bagus ataupun sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Yang keempat yaitu saling menguntungkan, di mana para pihak yang melakukan akad harus mempunyai tujuan yang baik, yaitu sama-sama saling menguntungkan. Contohnya, penjual dan pembeli memberikan informasi dengan jujur dan keduanya memberikan kepercayaan agar mencapai tujuan perjanjian yang baik. Yang kelima yaitu adanya sifat halal dari barang yang diperjualbelikan. Jadi pembeli ataupun penjual bertransaksi terhadap barang yang halal. Contohnya, penjual menjual makanan yang halal dan pembeli membelinya makanan yang halal tersebut. Soal yang kedua yaitu mengenai kaidah usul fikih. Yang pertama berbunyi la yajuzu li ahadin ayyatasarrafa fi milki ghairihi bila idnihi, yang artinya tidak seorang pun berkehendak atas barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang ataupun wakilnya. Contoh, ketika saya akan meminjam pulpen kepada teman saya, maka saya harus meminta izin kepada teman saya sehingga teman saya mengetahui saya menggunakan pulpennya. Yang kedua berbunyi ribatila la yuqbalul ijazah, yang artinya akad yang batal maka tidak sah walaupun diperbolehkan. Jadi akad tersebut tidak sah dan dalam hukum bermuamalah akad tersebut tidak pernah terjadi. Contohnya yaitu bank syariah yang bertransaksi atau memiliki berhubungan dengan lembaga lain yang memperlakukan sistem bunga, sehingga dalam akad tersebut bank syariah tidak diperbolehkan meskipun dalam lembaga lain diperbolehkan sistem bunga tersebut. Yang ketiga berbunyi kulli syartin kana min maslahatil aqdi aw min muqtadahu fahuwa jaizun, yang artinya setiap syarat dalam akad atau diperlukan dalam akad tersebut maka syarat tersebut diperbolehkan. Contohnya, dalam gadai emas terdapat syarat apabila seorang yang menggadaikan emas dan tidak
menebusnya dalam jangka yang telah ditentukan, maka penerima gadai boleh menjual emas tersebut. Soal yang ketiga mengenai Adam at-Tadlis dan Adam al-Gharar serta perbedaannya. Yang pertama, Adam at-Tadlis. Adam yaitu tidak ada dan tadlis itu penipuan. Jadi dalam bermuamalah harus tidak adanya penipuan. Penipuan yang dimaksud yaitu di mana kondisi salah satu pihak mengetahui informasi yang sebenarnya, sehingga pihak tersebut dapat mengambil keuntungan dengan menipu pihak yang tidak mengetahui informasi yang sebenarnya. Penipuan tersebut terjadi karena ketidakjujuran dari salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Yang kedua, Adam al-Tagrir. Adam yaitu tidak ada dan tagrir itu keraguan. Jadi dalam bermuamalah harus tidak adanya keraguan, harus secara jelas dalam melakukan transaksi. Tagrir dalam bermuamalah tersebut dimaksud yaitu keraguan kedua pihak dalam mengetahui informasi. Jadi kedua belah pihak tersebut tidak mengetahui kondisi informasi yang sebenarnya. Mereka tidak mengetahui resiko apa yang akan diterima setelahnya. Perbedaannya, jadi Adam at-Tadlis itu pihak yang tidak mengetahui informasi hanya salah satu pihak dan pihak yang lain mengetahui informasi yang sebenarnya. Sedangkan dalam tagrir atau keraguan tersebut, kedua belah pihak itu tidak mengetahui informasi yang sebenarnya, sehingga mereka berdua tersebut atau kedua belah pihak yang bersangkutan dapat mendapatkan resiko karena tidak mengetahui informasi yang benar. Soal yang keempat mengenai bagaimana akad tersebut dikatakan sah, fasad ataupun batal demi hukum. Yang pertama, akad dikatakan sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun-rukun dalam transaksi. Rukun dalam transaksi yaitu adanya orang yang berakad, adanya objek yang dapat dilakukan sebagai transaksi, adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan adanya tujuan-tujuan akad tersebut. Kemudian syarat dari akad yaitu adanya serah terima antara pemilik barang dan pemilik barang dan yang akan menerima barang tersebut, adanya ijab kabul, dan adanya perpindahan hak milik antara pemilik barang dan penerima barang. Yang kedua, akad fasad, di mana akad tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun ada hal yang menjadi pertimbangan. Yang ketiga, akad batal. Maksud dari akad batal yaitu tidak terpenuhinya syarat ataupun rukun dalam transaksi jual beli, baik salah satu syarat ataupun salah satu dari rukun-rukun akad tersebut. Soal yang kelima mengenai 9 prinsip bermuamalah. Yang pertama, Adam at-Tadlis, tidak adanya penipuan baik pembeli maupun penjual sehingga menjadikan salah satu pihak menjadi rugi. Yang kedua, Adam al-Gharar, tidak adanya keraguan baik pembeli maupun penjual harus sama-sama mengetahui informasi yang benar. Yang ketiga, Adam ar-Riba, tidak adanya riba. Jadi dalam transaksi tidak boleh mengandung unsur riba. Yang keempat, Adam al-Maisir, tidak boleh mengandung judi. Yang kelima, Adam al-Ihtikar wa at-Taksir, tidak adanya penimbunan baik pembeli maupun penjual tidak boleh menimbun barang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang keenam, Adam ad-Dolim, tidak ada aniaya. Jadi dalam transaksi tersebut tidak boleh adanya aniaya baik penjual terhadap pembeli maupun pembeli terhadap penjual. Yang ketujuh, musyarakah,
semua pihak dalam akad harus saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Yang kedelapan, albir wa taqwa, adanya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang kesembilan, takaful al-istimai, yaitu saling bertanggung jawab. Semua pihak yang melakukan transaksi perjanjian harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati bersama. Sekian jawaban dari UTS saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.